Bukan skenario, ini semua di luar dugaan. Bahkan ini datang yang terakhir. Nopi jahat. Saya nggak tahu. Jelas dia yang mempermainkan, dia memperadu Agus dari pagi dari sini, dia yang kurang ajar. Jadi teman-teman mohon dipahami, ini cerita yang utuhnya. Jadi kalau boleh, ini kita kasih kesempatan dulu bagi Agus. Saya sih terus terang ya, tadi ingin saya pertemukan Agus dengan Tenovi untuk ngomong lah dari hati-hati, tapi langsung bergerak Tenovi, jadi nggak ada kesempatan. Jadi kesempatan yang sama harus diberikan kepada Tenovi. Sekarang saya coba kasih ke Agus ini. Mas Agus ini sekarang udah jadi kayak gini. Bahkan Bapak yang Pak Eda tadi yang dia udah menyusun draftnya kayak gini, dia mundur teman-teman. Jadi sekarang udah masuk ke arena lain. Bahkan di luar juga teman-teman, kalau teman-teman baca kesepakatan ini, di kesepakatan ini tidak ada kewajiban bagi Agus Salim untuk menarik laporan dari polisi. Dan itu tadi saya coba mancing ke Bang Fartabas untuk oke, kalau ini tantangan, you harus tarik laporan dulu dan you harus berdamai, gak ada urusan di polisi. Dan mereka oke, teman-teman. Jadi bagi kita semua sudah difasilitasi dengan baik, tapi memang eksekusinya ya kita nggak tahu seperti ini. Jadi coba Agus adalah seorang wanita yang hebat, bukan malah kita mau menjarain Nopi lah. Ini pahlawan sebenarnya kalau menurut saya. Ini perempuan loh yang harus kita hormati martabatnya. Laki-laki saja nggak sanggup seperti itu. Udah sekarang ini kelihatannya kayaknya mau nyerang-nyerang masalah izin. Kepentingannya izinnya apa sih? Emang dia melakukan tindak pidana perdagangan orang gitu? Nanti dikasih sama orang, nanti diselewengkan lagi. Karena apa? Donatur sekarang menurut saya ada di belakang Nopi. Saya sampaikan sekali lagi kepada masyarakat, Nopi ini membantu pemerintah, meringankan beban pemerintah, membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan sosial secara tepat waktu. Apa sih mau dilaporkan? Emang uangnya digelapkan? Disasar katanya dia narkoba, ini kok jadi menyerang harga diri? Kalau jadi pengacara ya, saya kasih tahu ya, fokus kepada materi ya, jangan menyerang-menyerang pribadian orang lain. Emang kalau udah di penjara Nopi, puas? Ya, jadi memang hal yang paling penting digarisbawahi adalah ketika donatur merasa kecewa, ya. Tentu karena kecewa, akhirnya yang selama ini tuh donatur itu nggak mau tahu sebenarnya. Sudah didonasikan kok, ya sudahlah, kan gitu ya. Artinya, tapi ketika persoalan ini muncul menjadi konsumsi publik dan diketahui bahwasanya penggunaan uang itu tidak sesuai dengan apa yang pertama kali digalang oleh Teknopi dengan tujuan untuk pengobatan. Kalau nggak salah ya, hampir lebih kurang 200 juta. Ini mohon saya diralat, tapi informasi yang berkembang seperti itu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ini ditarik oleh Nopi, kan gitu ya. Nah, ketika muncul tidak kunjung menemui jalan damai, maka donatur terpancing nih. Loh, kok iya ya sampai sebegitunya? Kita dapat melihat di berbagai media yang lalu lalang persoalan masalah penyalahgunaan uang donasi tersebut oleh Agus, sehingga kekecewaan itu menjadi dasar bagi mereka untuk ikut nimbrung jadinya dari masalah ini, begitu. Jadi itu terlepas dari urusan ikhlas dan tidak ikhlas ya? Ya, terlepas daripada ikhlas dan tidak ikhlas. Pada faktanya kecewa lah. Jadi begini, saya coba respon sedikit, bukan ke Agus gitu ya. Menurut informasi yang berkembang itu, sebenarnya kita harus luruskan dulu. Pada dasarnya pernah dirilis oleh pengacara Nopi. Uang ini uangnya Agus. Itu dulu yang harus kita hormati. Ini kuasa hukumnya Nopi loh. Uangnya itu uangnya Agus. Dan uang itu nggak kemana-mana. Uang itu standby. Hanya di sini butuh etika, butuh sikap yang bijak untuk bagaimana membuat masalah ini menjadi sama-sama menghargai. Baik itu pihaknya Agus menghargai Nopi sebagai termasuk lokomotor penggerak untuk menggerakkan donasi ini sebagai penggalang. Baik itu dari pihak Nopi juga untuk menghargai proses yang sudah terjadi. Dan oleh karena ingin menghargai kepercayaan donatur, sehingga Nopi ini mengambil sikap. Kan gitu ya. Nah, untuk itulah maka ketika kita melihat donatur sekarang muncul itu dipertanyakan oleh banyak orang apa dasarnya dan siapa yang menggagas, kan itu pertanyaannya gitu ya. Akibat dari kekecewaan itu sesama donatur kan akhirnya berinteraksi, berkomunikasi dong ya, dan ini menjadi salah satu pemikiran kembali kepada orang-orang yang ikut melihat persoalan ini secara terbuka. Maka dimunculkanlah untuk bagaimana melihat keseriusan daripada donatur.
atas persoalan ini terhadap uang yang sudah didonasikan. Karena memang dilihat banyaknya baik itu di media-media, mereka merasa tidak tidak merasa bahwasannya uang yang didonasikan itu dijalankan dengan baik atau amanah yang diberikan dengan baik, malah akhirnya donatur ini merasa ya sudah, kalau memang toh bisa, ini yang banyak ya seperti di media TikTok, di mana segala macam, udah deh nggak usah ke Agus, nggak usah ke Agus, kalau nggak kasih ke yang lain aja, atau ada sebagian bilang udah kembaliin ke donatur. Nah akhirnya muncullah dari beberapa donatur itu untuk bagaimana mewacanakan supaya uang ini dikemanakan. Nah akhirnya dibentuklah itu satu komunitas yang akhirnya terjadilah ini polling. Polling itu sebenarnya kalau mau dipahami, makanya saya bilang